Upaya mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas terus diperkuat di Jawa Tengah melalui kegiatan industri ramah inklusi yang digelar di Aula SLB Negeri Semarang. Sebanyak 30 perusahaan dipertemukan dengan ratusan penyandang disabilitas untuk membuka peluang kerja, mengenali potensi talenta disabilitas, serta membangun ekosistem industri yang lebih ramah dan setara. Rektor Universitas Tekam Semarang, Dr. Yosef Ateguh Santoso MKOM, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan bersama untuk mendorong lahirnya lebih banyak perusahaan yang memiliki komitmen terhadap inklusi bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, pertemuan langsung antara dunia industri dan penyandang disabilitas menjadi langkah penting untuk menghilangkan stigma yang selama ini masih menjadi salah satu hambatan dalam penyerapan tenaga kerja disabilitas. Pihaknya ingin menciptakan ekosistem industri ramah inklusi di Jateng dengan mengajak perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap kesetaraan untuk bertemu langsung dengan para talenta penyandang disabilitas. Kegiatan ini juga membangun kedekatan emosional antara perusahaan dan penyandang disabilitas. Dari pertemuan tersebut diharapkan tumbuh rasa kepedulian, empati, dan pandangan lebih positif terhadap stigma yang selama ini melekat dapat berangsur hilang. Dalam kesempatan ini, perusahaan diberikan peluang untuk melihat secara langsung kemampuan dan potensi peserta melalui berbagai interaksi serta penampilan yang ditunjukkan oleh para penyandang disabilitas. Industri-industri yang peduli terhadap inklusi, karena kita ingin menciptakan Jawa Tengah dengan ekosistem industri ramah inklusi, dan hal ini membutuhkan suatu momen yang tepat, yaitu kapan industri dan anak-anak penyandang disabilitas dalam jumlah besar hari ini 600 lebih itu bisa ada momen bersama di mana diharapkan dari momen ini bisa tumbuh rasa emosional kepedulian. Sementara itu, Kepala SLB Negeri Semarang, Sri Sugiyarti, menyambut positif penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, program ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Berdasarkan data sekolah, setiap tahun terdapat sekitar 55 hingga 60 siswa yang lulus. Dari lulusan tahun ini, sekitar 40% melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sedangkan sekitar 20% tinggal berhasil terserap oleh dunia kerja. Jadi PR besar kami itu di anak-anak yang hambatan intelektual, karena baik itu yang ringan maupun yang sedang, dan ini merupakan salah satu jejaring dari sekolahan maupun dari Stekom yang sekaligus sebagai foundernya Top Locker untuk mengarahkan anak-anak itu bekerja di dunia industri yang seperti apa sesuai dengan kompetensi anak-anak. Perwakilan Human Resource Management PT Pan Brothers menyampaikan bahwa perusahaannya telah menjalankan program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja disabilitas secara berkelanjutan selama 6 tahun terakhir. Calon tenaga kerja terlebih dahulu mendapatkan perbekalan keterampilan sebelum mengikuti proses asesmen dan rekrutmen untuk menjadi karyawan perusahaan. Kalau untuk formasi kerja di perusahaan kami, mayoritas itu adalah operator sewing, yang dimana di sini dibutuhkan skill menjahit, ya. Sehingga untuk pelatihannya pun mengikuti skema pelatihan menjahit. Mayoritas tenaga kerja disabilitas yang direkrut ditempatkan sebagai operator sewing atau operator jahit sesuai dengan kebutuhan industri garment, dengan tetap mengutamakan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing peserta. Vita, Semarang, TA TV.